Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Okay, please check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kembali hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas masalah teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi. Nah, pelajaran yang lalu kita membahas masalah cerita teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas teks cerita fantasi yang nanti larinya ke teks narasi. Ya, teks narasi. Oke. Nah, di sini teks cerita fantasi itu mempunyai pengertian, ya, pengertiannya itu merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, ya, dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata, ya. Jadi teks cerita fantasi ini intinya adalah cerita tentang hayalan atau cerita imajinasi. Nah, kalau sudah bicara masalah imajinasi ataupun hayalan, berarti cerita ini adalah cerita yang dibuat oleh pengarang sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan imajinasi pengarangnya. Nah, dalam kategori cerita tersebut itulah dia dikatakan narasi, cerita narasi. Ya, jadi ingat anak-anak, sekali lagi kalau dia teks narasi itu adalah berbentuk cerita. Oke? Nah, kembali lagi kita ke cerita teks fantasi ini. Nah, cerita teks fantasi ini juga itu yang tadi katanya memiliki sifat imajinatif dan hayalan ini dibuat berdasarkan hayalan dari si pembuat atau hayalan dari si pengarang. Ya, sejauh mana hayalannya, tingkat imajinasinya, itulah yang dibuat ataupun itulah nanti hasil ceritanya. Ya. Nah, misalnya kamu mempunyai hayalan tentang dunia luar, ya, atau dunia misalnya planet-planet luar sana. Nah, kamu bisa membuat cerita, mengarang cerita ya tentang dunia sana, dunia luar sana. Kamu buat berdasarkan imajinasi kamu, daya hayal kamu. Atau kamu ingin kembali ke dunia masa lalu, ya. Nah, kamu bisa membuat ataupun mengarang cerita itu sesuai dengan imajinasi kamu tentang cerita masa lalu. Jadi di sini tergantung dari daya pikir ataupun kreativitas si pengarang. Oke, nah itu tadi pengertian dari teks cerita fantasi. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jenis-jenis cerita fantasi, ya. Di sini jenis-jenis cerita fantasi ini nanti dibagi dua. Yang mau kita bahas dulu yang pertama, yaitu satu, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Ya, diulang ya, berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Ya. Nah, di sini juga yang poin satu tadi dibagi menjadi dua lagi. Yang A, pertama yang A, fantasi total. Ya. Nah, di sini fantasi total ini adalah fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi daya hayal pengarang itu terhadap objek tertentu. Nah, jadi ini fantasinya ini masih dalam batas-batas yang terlalu tinggi. Daya hayalnya bisa dikatakan daya hayal tingkat tinggi. Nah, dia membayangkan yang tidak ada, ya. Jadi dia membayangkan yang tidak ada itu dibuatnya menjadi ada. Ya, misalnya kamu pernah lihat film Naruto, ya kan, atau Harry Potter. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam dunia nyata kita itu tidak ada. Tapi karena terlalu tingginya tingkat imajinasi dari si pengarang, nah itu dibuatnya lah cerita yang di luar dari dugaan. Ya, banyak film-film sekarang pun yang kita tonton seperti itu. Ya, film-film yang kamu suka tonton di bioskop itu misalnya film yang
planet-planet, ya kan, film apa itu judulnya itu, atau lagi film yang apa namanya itu, yang tokoh-tokohnya itu bercampur, bisa manusia, bisa makhluk lain, bisa hewan atau apa. Nah itu dia ya. Jadi itulah yang dikatakan tadi fantasi total ya. Jadi diulang lagi, fantasi total itu adalah fantasi pengarang terhadap objek tertentu sesuai daya hayalnya. Nah ya, itu bisa dikatakan daya hayal tingkat tinggi, menciptakan yang tidak ada, itulah dia. Nah lanjut yang B, fantasi irisan. Ya, fantasi irisan ini adalah mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Diulang ya. Fantasi irisan adalah mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Nah, di sini kebalikan dari fantasi total tadi, ya. Nah, kalau fantasi irisan ini berarti dia masih atau si pengarang itu masih mengarang suatu cerita tetapi dengan cerita yang sudah ada. Dengan cerita yang sudah ada dikembangkannya menjadi cerita baru. Ya, misalnya kalau kita di Indonesia ini misalnya Gatot Kaca. Nah, ada yang kenal dengan Gatot Kaca? Iya, itu cerita ya kan, nggak ada yang kenal dengan Gatot Kaca, cuman kita tahu ceritanya. Gatot Kaca itu adalah tokoh kebanggaan Indonesia yang mempunyai kekuatan yang super. Ya, yang dia bisa istilahnya mengalahkan kejahatan. Nah, itu dia Gatot Kaca. Nah, nanti banyak lagi cerita-cerita yang sudah ada tapi dikembangkan ataupun dikembangkan oleh si pengarang ke dalam cerita yang lain. Nah, itu dia yang irisan. Ya, bisa kamu bedakan tadi yang total dan irisan. Oke. Nah, lanjut kita ke yang kedua, yaitu berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita. Nah, di sini berdasarkan latar cerita ini juga ada dibagi dua, yaitu latar sejaman. Latar sejaman, ya. Nah, latar sejaman ini adalah fantasi masa kini dan masa lampau. Ya, diulang, latar sejaman adalah fantasi masa kini dan masa lampau. Nah, misalnya kalau kamu waktu masih di SD dulu pernah belajar mengenai unsur cerita, itu ada unsur cerita kan, latar, ya kan? Alur ada alur maju dan alur mundur. Nah, inilah dia latar sejaman ini masuk ke dalam alur maju dan alur mundur. Nah, kalau dia fantasi masa kini, berarti dia alur maju. Nah, pada saat ini, ya cerita pada saat ini, ya pada saat sekarang ini, zaman ini. Nah, itulah dia kalau fantasi masa kini. Sementara kalau fantasi masa lampau, itu samalah dia dengan alur mundur. Cerita masa lalu, kembali ke masa lalu. Nah, itu dia. Jadi, di sini berdasarkan cerita, latar cerita itu sama dengan alur. Alur maju dengan alur mundur. Nah, yang B itu adalah latar lintas waktu. Latar lintas waktu yaitu dengan menggunakan dua alur, alur maju dengan alur mundur. Ya, penggabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, itulah dikatakan latar lintas waktu. Nah, di sini pengarang menggunakan dua latar tersebut. Ya, misalnya pertama-tama dia menggunakan latar masa kini. Nah, tiba-tiba nanti dia kembali lagi ke masa lampau. Ya, itulah yang dikatakan alur lintas waktu atau latar lintas waktu. Oke. Nah, Umi kira hanya ini dulu hari ini yang bisa disampaikan, ya. Tidak usah banyak-banyak Umi sampaikan. Nanti kalau banyak-banyak mungkin kamu lupa. Ya, jadi sedikit-sedikit tapi kamu paham. Ya, paham kamu apa itu dari pengertian cerita fantasi, jenis-jenis dari cerita fantasi. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, bisa kamu ingat, ya, bisa kamu pelajari di rumah. Oke, Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.